I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wearing that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Maisari dari sebelah saya ada Livia Justina. Di sini ada Lelali, di situ ada Kak Muhammad Fikri Gunawan dan dua rekan kami yaitu Maria Sita dan Mas Syarif Belva. Kami dari bab 3 ingin mempresentasikan bab 4 yaitu persatuan keberagaman dan demokrasi. Latar belakang dari bab ini, demokrasi dalam Islam adalah ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi. Di Indonesia, rakyat juga berwenang untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Dalam Islam, demokrasi sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun 3 materi yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama, demokrasi dalam Islam, yang kedua demokrasi dan syura, dan yang ketiga adalah pandangan ulama tentang demokrasi. Yang pertama, demokrasi dalam Islam. Definisi demokrasi secara kebahasaan, demokrasi terdiri atas 2 rangkaian kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan demokrasi yang berarti kekuasaan. Secara istilah, kata demokrasi ini dapat ditinjau dari 2 segi makna, yaitu yang pertama, demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah dan di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan dan terkonsentrasi pada satu orang yang menghendaki meletakkan kekuasaan di tangan orang banyak, baik secara langsung maupun perwakilan. Kedua, demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dipahami bahwa istilah demokrasi awalnya berkembang dalam dimensi politik yang tidak dapat dihindari. Adapun materi selanjutnya akan disampaikan oleh Livia, silakan. Yang materi kedua, demokrasi dan syura. Definisi syura menurut bahasa dalam kamus Mujammah Qais Al-Lugha, syura memiliki 2 pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Prinsip syura ada 3. Yang pertama, dalam praktek Nabi Muhammad SAW hanya memusyawarahkan urusan dunia. Para sahabat kadang bertanya apakah keputusan atau pendapat beliau berdasarkan petunjuk wahyu ataukah inisiatif beliau. Bila bukan atas petunjuk wahyu, maka mereka menggunakan haknya untuk berpendapat. Yang kedua, menurut Al-Qadir Audad yang dikutip dari buku Suyuti Pulungan, ada 2 hal yang tidak terjadi dalam musyawarah, yaitu pertama, memasalahkan perintah yang sudah jelas ketetapannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kedua, keputusan musyawarah tidak boleh bertentangan dengan perintah dan perundang-undangan dalam Al-Quran dan Sunnah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nirani. Pandangan ulama intelektual muslim tentang demokrasi. 1. Abdul A'la Al-Maududi. Al-Maududi secara tegas menolak demokrasi. Menurutnya, Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan barat tentang agama, sehingga cenderung sekuler. Karenanya, Al-Maududi menganggap demokrasi modern barat merupakan sesuatu yang bersifat syirik. Menurutnya, Islam menganut paham teokrasi berdasarkan hukum Tuhan. Muhammad Iqbal. Menurut beliau, sejalan dengan kemenangan sekularisme atas agama, demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya, sehingga jauh dari etika. Demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama. Parlemen sebagai salah satu pilar demokrasi dapat saja menetapkan hukum yang bertentangan dengan nilai agama, kalau anggotanya menghendaki. Karenanya, menurut beliau, Islam tidak dapat menerima model demokrasi barat yang telah
Islam dan memuat sisi negatif yang bertentangan dengan Islam. Sisi baik demokrasi adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Sementara sisi buruknya adalah penggunaan hak legalistik secara bebas yang dapat mengarah pada sikap menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Muhammad Imarah, menurut Imarah, Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam demokrasi, kekuasaan legalistik membuat dan menetapkan hukum secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara dalam sistem syura, Islam kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah Subhanahu wa taala. Ialah pemegang kekuasaan hukum terpenuh. Wewenang manusia hanyalah menyebarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip yang digariskan Tuhan serta berijak untuk sesuatu yang tidak diatur oleh ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, saya Muhammad Ibrawan dari kelompok 4. Izin bertanya, apa pengertian demokrasi berdasarkan makna bahasa dan istilah, serta apa yang diungkapkan dalam Al-Quran tentang demokrasi? Izin menjawab pertanyaan dari Rifki. Pengertian demokrasi berdasarkan makna bahasa adalah demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Dalam istilah demokrasi memacu pada sistem di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau diwakili oleh mereka. Al-Quran menekankan nilai-nilai demokratis termasuk musyawarah dan toleransi dalam perbedaan, seperti yang diungkapkan dalam Quran surah Al-Imran ayat 159. Perkenalkan, saya Irfana dari kelompok 2. Saya ingin bertanya tentang apa definisi syuro dalam bahasa dan istilah dan bagaimana syuro diterapkan dalam Islam. Izin menjawab atas pertanyaan diberikan. Secara bahasa, syuro berarti penampakan atau memaparkan sesuatu. Dalam istilah, syuro mengacu pada proses konsultasi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dalam Islam, syuro ditetapkan sebagai cara untuk mencapai kesepakatan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan agama dan kepemimpinan. Ini mencerminkan nilai-nilai konsultasi dalam Islam. Perkenalkan, nama saya Sila, saya dari kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimana pandangan beberapa ulama dan intelektual muslim terkait demokrasi? Abdul A'la Al-Maududi menolak demokrasi karena menganggapnya sebagai sesuatu yang bersifat sirik dan cenderung sekuler. Muhammad Iqbal menerima prinsip demokrasi tetapi menekankan perluasan nilai-nilai spiritual dan etika dalam konteks demokrasi. Yusuf Al-Qardawi menganggap bahwa demokrasi memiliki aspek yang sejalan dengan Islam, seperti pemilihan umum, penegakan hukum, kebebasan pers, dan kebebasan berpendapat. Salim Al-Basnawi melihat demokrasi dengan baik dan buruk, menganggap kebebasan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Muhammad Imarah menganggap Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak tetapi menawarkan kemungkinan islamisasi demokrasi dengan batasan-batasan tertentu. Perkenalkan, nama saya Ajis, saya mewakili kelompok 1. Apa persamaan utama antara demokrasi dan syura? Sekian. Menjawab, persamaan utama antara demokrasi dan syura adalah bahwa keduanya melibatkan proses pengambilan keputusan melalui musyawarah dan peninjauan berbagai pandangan sebelum mencapai solusi yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fauzia, kelompok dari kelompok 5, ingin bertanya tentang perbedaan mendasar antara demokrasi dan syura dalam Islam. Izin menjawab atas pertanyaan yang telah diberikan. Jadi demokrasi bergantung pada kerangka sekuler dan tidak bergantung kepada agama tertentu, sedangkan syuro berdasarkan hukum syariat.